Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tuan Chen ngangkat nih. Hey, Tuan Chang, itu investasinya. Investasi, si Tuan Chen berkata. Investasi? Di masa depan, Rongting akan menghentikan semua investasi di perusahaanmu dan memutuskan semua kerjasama bisnis kita. Hah? Perusahaanku? Investasi? Memutuskan kerjasama? Bangkrut? Tunggu. Tuan Chang, ini masalah yang besar. Bisakah kamu konfirmasi dulu dengan manajer Chen? Dia yang bertanggung jawab atas masalah ini. Tuan Chang berkata nih, Xiang Chu punya masalah. Dia sudah tidak ada lagi di pelabuhan. Hah? Kenapa sangat tiba-tiba? Kau? Terus bajunya dilepas sama Tuan Chen. Ini nggak ngomong ya, cuma Pei Chen kayak mengisyaratkan gitulah. Kau memprovokasi orang yang salah. Terus Pei Chen berkata, Tuan Chen, ada apa? Apakah investasinya berjalan dengan baik? Terus si Tuan Chen berlutut tuh, maafkan aku salah. Mohon maafkan aku atas perbuatanku. Aku menginvestasikannya sebagai imbalan atas investasi Rongting. Jika Rongting divestasi, aku akan berakhir. Aku akan menjilati sepatumu. Kumohon. Si ibu berkata nih, apa yang dia katakan? Rongting divestasi. Lalu investasi kita, apakah itu akan hilang? Ibu, si asisten berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Dalam hati Suewu, apakah kami melakukan sesuatu yang salah? Tuan Chen Cincau. Cincau. Tuan Chen Cicau beneran memohon belas kasihan kepada Chang Pei Chen. Tolong, kumohon, aku bersungguh-sungguh. Pei Chen berkata, aku sangat bersimpati. Hah? Tapi aku gak punya koneksi dan aku tidak selevel denganmu. Aku gak bisa membantumu juga. Mungkin kau akan hidup dengan memungut sampah selama sisa hidupmu. Selain itu, orang sepertimu sangat terlihat seperti pendusta. Aku hampir berhasil naik ke atas hari ini. Dan aku gak bisa kehilangan semua itu. Dalam hati Tuan Chen. Tapi bahkan jika Chang Pei Chen adalah kenalan Chang Techu, dia juga gak bisa mengendalikan segalanya tentang Rongting. Pada akhirnya hanya bisa mengandalkan keluarga Chiang. Tuan Chen berkata, aku akan menemui Chang Techu. Aku akan meminta bantuan Tuan Chang. Ya, aku akan memohon padanya. Dia pasti akan memberiku kesempatan lagi. Si Tuan Chen pun langsung pergi nih. Si ibu berkata, kau, apa yang kau lakukan? Brengsek. Pei Chen merespon nih, hah? Aku tidak melakukan apapun. Aku gak tahu kenapa Tuan Chen tiba-tiba seperti ini. Ibunya membalas, berani ya kau membantah. Suewu berkata nih, kau, Bu, sabar. Ini seharusnya hanya kebetulan. Chang Pei Chen baru aja kembali. Asistennya menambahkan, kalau begitu, bagaimana bisa dia memiliki kemampuan untuk membuat Rongting divestasi? Dia tidak layak perlakuan khusus oleh Tuan Chang. Dalam hati Pei Chen, untungnya Chang Miao tidak mengungkapkan identitasku. Nah, oh ya, BTW, namanya Chang Techu yang dikenal orang-orang nih, Chang Techu. Tapi Chang Miao tuh panggilannya. Enggak sih, bukan panggilan sih. Ya, panggilan. Tapi yang manggil Chang Miao
cuma si Pei Chen. Jadi karena mereka akrab gitu, panggilan akrab. Suewu berkata, mungkin sesuatu terjadi tiba-tiba di pihak Rongting. Ayo kita datang kepadanya dan memohon kepada Tuan Chen. Si asisten merespon nih. Tapi Kak Suewu, perjamuan keluarga tinggal beberapa hari lagi. Nenek Wang akan sangat marah. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Dan barusan nama keluarga Chiang mengambil kesempatan untuk menghina Tuan Chen. Dan Tuan Chen pasti akan mengabaikan kita. Si ibu berkata nih, kekacauan ini semua salahnya kau. Brengsek, kita masih punya kesempatan tadi. Keluar dari sini sekarang juga. Keluarga Wang kami tidak membutuhkan sebagai anjing. Hah? Kebalik kali. Keluarga kami tidak membutuhkan anjing sebagai buang. Hah? Keluarga kami tidak membutuhkan anjing buangan sepertimu. Maksudnya menantu ya. Pei Chen merespon nih, Suewu, hanya 10 juta dolar, aku bisa membantumu. Suewu membalas, hah? Apa kau membual? Lalu tiba-tiba, hah? Dalam hati Pei Chen, gawat, cedera lamaku telah kambuh. Aku gak bisa menundanya. Pei Chen berkata, lalu apa? Kau jangan marah. Aku akan ke kamar dulu. Aku capek karena sepanjang jalan hanya duduk di mobil. Aku istirahat dulu. Dan dia pun langsung pergi tuh. Si ibunya berkata nih, kurang ajar. Ini benar-benar kebalikannya. Apa dia tahu siapa pemilik dari rumah ini? Dia berani mengabaikan kata-kataku. Suewu merespon nih, Bu, tenanglah, jangan marah-marah terus. Aku mau berbicara dengannya tentang perceraian nanti. Dan dia gak akan mengganggumu lagi. Cepat cerahkan dia. Aku gak ingin melihatnya lagi. Terus pingsan ibunya. Bu, Nyonya. Nah, terus si Pei Chen di kamar gitu kan lagi mau berobat ya. Dalam hati Pei Chen, ini Xuan Qing Cue sangat mudah digunakan, bisa menghilangkan rasa sakit secara signifikan. Tuh lihat tuh ada tulisannya tuh. Mereka yang mempraktekkan teknik ini dapat menyembuhkan luka dan penyakit. 77 dan 49 hari kemudian itu disempurnakan menjadi pil emas 9 kehidupan yang akan merawat orang hidup dan mati, menyembuhkan bagian tulang, dan kemudian membentuk dewa ke-9 dari Xuan Qing Cue. Dalam hati Pei Chen, misi di wilayah barat benar-benar berbahaya. Untungnya, aku mendapat Xuan Qing Cue secara tidak sengaja. Jika tidak, aku mungkin akan mati dan tidak bisa kembali. Aku harus buru-buru mencari 8 yuan lainnya dan menyembuhkan luka dalamku sepenuhnya. Terus tiba-tiba ada nelpon nih, kring-kring. Dan nelpon berkata, halo Kak Chiang, ini aku, Liu Hou. Monyet. Waduh, ngomongnya monyet gak tuh? Dalam hati Pei Chen, teman baikku dari SMA, dia masih ingat untuk menelponku di penghujung tahun. Si Liu Hou berkata nih, aku kembali ke Cicang untuk menemuimu hari ini. Aku dengar kau telah kembali. Pei Chen merespon, iya, aku telah kembali. Oh, sudah kembali? Baiklah. Nah, kita ada di reuni kelas Hua Cixia. Bisakah kau datang? Orang-orang di belakang berkata nih, katakan padanya agar segera datang ke sini. Iya, kami dengar kalau Tua Muda Chiang telah berada di unit selama bertahun-tahun. Liu Hou berkata nih, Kak Chiang, aku benar-benar tidak mengetahuinya. Ada alasan kenapa aku memintamu untuk datang ke sini. Liu Wei, apa kau ingat? Ada bunga kelas kita di SMA. Mereka suka dengan bunga kelas itu. Tapi juga ada sangkut pautnya dengan keluargamu. Dia baru-baru ini kembali bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan Hong Kong. Aku memiliki bisnis kecil yang menunggunya untuk ditandatangani. Dia harus membuktikan bahwa kau datang ke sini sebelum menandatanganinya. Oh, yaudah, aku akan pergi ke sana. Terus pergi nih sampai kan. Ayolah, kami menghormati Saudara Li. Kita harus beri dia banyak perhatian. Di antara kita semua, Saudara Li adalah yang terbaik. Kau pantas mendapatkannya. Liu Hou berkata nih, Saudara Chiang sebentar lagi akan datang. Kontrak ini ditandatangani oleh keluargaku dan Saudara Mayan Li. Nah, orang yang lagi megang sigar berkata nih, baiklah, aku mengerti. Mari kita bicarakan tentang itu ketika Chiang Chen ada di sini. Liu Hou berkata, Kak Chiang Chen berkata bahwa dia pasti akan datang dan Saudara Li bisa menandatangani kontraknya terlebih dahulu. Jangan terlalu lama menundanya. Saudara Li merespon nih, tanda tangan. Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Terus akhirnya datang nih si Pei Chen. Kak Chiang, Liu Hou berkata, masuk dan duduklah. Semua orang sudah lama menunggu. Dalam hati orang ini akhirnya datang juga. Bukankah dia itu luar biasa sebelumnya? Hari ini aku akan membuatmu kehilangan muka dan berlutut di bawah kakiku. Hei, bukankah ini Tua Muda Chiang? Kau datang dengan sangat cepat. Aku pikir tamu yang menyambut di clubhouse akan mengusirmu keluar. Dan aku telah mempersiapkan seseorang untuk menjemputmu. Cepat, beri dia kursi. Terus ada yang nendang kursi nih. Ditendang kursinya ke Pei Chen. Liu Hou berkata, Saudara Li, maksudmu apa? Saudara Li berkata nih, aku dengar kalau Tua Muda Chiang telah bertugas sebagai seorang tentara
dalam beberapa tahun terakhir. Pei Chen merespon nih, membalas, aku keluar dari tentara untuk sementara waktu. Aku menganggur di rumah. Si saudara Lee berkata, jadi kau menjadi veteran sekarang? Gak heran, kau terlihat sangat lusuh. Seseorang berkata nih, saudara Lee, kau jangan menghubunginya jika ada pesta di masa depan, agar tidak menurunkan derajat kelas kita. Saudara Lee menambahkan, hei, bagaimana bisa aku tega memperlakukan tua muda Chiang seperti ini? Kenapa kau tidak bergabung aja denganku? Perusahaan kami sedang merekrut penjaga keamanan, dan kau kebetulan merupakan seorang rekam profesional. Aku adalah direktur perusahaan Hong Kong, dan kau harus menjadi mahasiswa yang dapat berbicara bahasa Inggris. Chiang Pei Chen, pergilah ke dinas militer sebelum menyelesaikan sekolahnya. Aku khawatir itu tidak cocok dengannya. Saudara Lee, jangan mengejeknya. Jangan khawatir, kau masih bisa mengemis kalau kau nggak mau pulang. Sangatlah mudah pergi ke keluarga Wang untuk meminta uang. Iya benar-benar. Cowok yang kiri berkata nih, untungnya kau tidak bersamanya saat itu. Jika tidak, dia mungkin akan datang ke rumahmu untuk meminta uang. Yang cewek ini merespon nih, jangan menyangkut pautkannya padaku. Aku melihatnya pada awalnya karena aku buta. Pacarku saat ini adalah manajer personalia investasi Ronting, dan dia sangat hebat. Wih, aduh, Ronting ya, bahaya nih gue denger Ronting. Saudara Lee melanjutkan nih, jadi aku bilang, kau harus menemukan seseorang seperti ini untuk menemukan pasangannya. Bahkan jika keluarga dalam kondisi kritis, kau bisa mendapatkan tempat dengan kemampuanmu sendiri. Gak seperti beberapa orang. Seseorang berkata nih, hentikan, nanti ada yang baper. Lalu tiba-tiba si Liu Ho berteriak, cukup, aku merasa kalau Kak Chiang datang ke sini hanya untuk diolok-olok aja. Udah, cukup, ayo Kak Chiang, kita pergi. Hei, Liu Ho, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bukankah kau sudah memberitahuku sebelumnya kau butuh uang untuk menjual susu bubuk? Apakah istrimu hampir nggak bisa tinggal bersamamu? Kenapa sekarang udah nggak peduli lagi? Liu Ho merespon nih, lalu kau, apa yang kau mau? Terus si saudara Lee manggil orang buat kasih minuman, diambil nih gelas botol wine ya kalau nggak salah, atau botol bir lah. Terus dituang tuh ke kepalanya Liu Ho. Ayo kalian berdua berlututlah, akuilah bahwa kalian lebih rendah. Ada api-api di belakang Pei Chen tuh, ngamuk tuh. Aku akan berinvestasi, bagaimana dengan itu? Liu Ho berkata, Li Wei, kita adalah teman sekelas, kau tidak seharusnya. Truk lewat kenceng banget. Liu Ho berkata, Li Wei, kita adalah teman sekelas, kau tidak seharusnya melakukannya dengan cara ini. Hehehe, kau terlihat seperti beruang. Wajah apa yang kau inginkan? Ingin mendapatkan uang? Pecundang, cepat berlutut. Ini sedikit flashback nih sama istrinya nih. Liu Ho, ayo kita bercerai. Liu Ho merespon nih, istriku, aku akan mendapatkan investasi malam ini. Orang itu adalah tuanku, dan aku pasti akan berhasil. Jangan tinggalkan aku. Kau lihatlah, rumah ini aku hampir terlihat seperti pengemis. Aku bahkan gak bisa mengangkat kepalaku di depan sahabatku. Tapi aku masih bersamamu. Jadi apa yang aku lakukan denganmu? Aku yakin kali ini pasti akan berhasil. Aku telah memesan tiketnya, dan aku pasti akan membuatmu menjalani kehidupan yang baik bersama anak-anak kita. Istrinya membalas, kali ini adalah yang terakhir. Jika tidak berhasil, kita cerai. Aku juga akan mengambil anakku. Terus Liu Ho berkata nih, jangan mempermalukan Kak Chiang. Aku akan berlutut, tapi tiba-tiba ditarik nih sama si Pei Chen. Jangan berlutut, aku di sini. Kak Chiang, Li Wei berkata, apa yang terjadi? Oi Pei Chen, apa kau akan menjadi pahlawan sekarang? Izinkan aku memberitahumu, 10 tahun yang lalu kau adalah bocah ingusan, dan sekarang kau malah jadi sampah. Kau gak bisa menyelamatkan siapapun, itu sia-sia aja. Terus botol tadi tuh diambil tuh sama si Pei Chen, terus langsung dihantam nih ke kepalanya si Li Wei. Hah? Kau berani memukulku? Aku belum selesai denganmu. Terus abis gitu ditendang nih sama si Pei Chen. Langsung ditendang sampai terpental jauh tuh. Hei, astaga, apakah dia udah gila? Apa yang terjadi padanya di kota Yunhai setelah memukul saudara Li? Lagi pula dia itu sampah. Dia merusak halamanku dan meruntuhkan tembok itu. Kau berani menghajarku? Aku sekarang menjadi seorang pria berpengaruh di kota Yunhai, dan aku telah bekerja sama dengan Chai Ting. Kau hanya seorang pekerja pada waktu. Itu bagus untukmu. Terus ditekan tuh dada itu sama si Pei Chen. Aku pikir kau bersikap angkuh, menggunakan reuni kelas sebagai alat bagimu untuk memamerkan kekuatanmu, dan sebuah platform untuk penindasan dan balas dendam. Sangat menarik, keren bukan? Tapi juga berusaha mengaitkan dengan pamanku yang pernah membuatku malu. Aduh, sakit. Pei Chen melanjutkan, jika kau benar-benar ingin terikat pada saat itu, maka kau bisa mendengarkanku dengan jelas. Aku bisa menginjak-injakmu 5 tahun lalu, 5 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Terus akhirnya si Chiang Pei Chen dan si Liu Ho pun pergi nih, keluar nih. Liu Ho berkata, Kak Chiang, kau sangat hebat. Kau memukuli si brengsek Li Wei sampai ketakutan. Akankah dia berani mengusikmu di masa depan? Pei Chen merespon nih, hanya masalah sepele. Liu Ho melanjutkan,
ekspresi wajahnya itu. Udah lama sekali menantikannya. Pria seperti itu mengganggu semua orang, tapi hanya sedikit yang berani melawannya. Kau adalah pria terbaik saat aku bertemu denganmu. Kau sungguh keren. Jika bukan karena investasi, aku akan buru-buru menyambutnya. Terus Pei Chen bertanya nih, bicara soal investasi. Terus Liu Ho langsung berkata, Kak Chiang, kita akhirnya bisa mengobrol. Jangan membahas tentang itu. Enggak, bukan gitu. Maksudku, dipotong nih sama si Liu Ho. Aku tidak bekerja di Houhai, dan aku tidak menyesal telah berinvestasi dalam perusahaan itu. Ini hari yang baik. Senang sekali melihat pria brengsek itu dipukuli sehingga ibunya bahkan tidak mengenalnya. Sangat bahagia rasanya. Tapi Kak Chiang, aku gak berani pulang. Aku gak tahu bagaimana menghadapi istri dan anak-anakku. Pei Chen berkata nih, baiklah, mari kita lihat apa yang bisa aku lakukan untukmu. Jangan menangis, aku akan menyuruh seseorang untuk menandatangani kontraknya sekarang. Terus ditelepon seseorang nih, Chang Chun, aku minta padamu 2 hal. Pertama, besok aku akan mengirim teman sekelasku, Liu Ho, ke Rongting. Kau harus menandatangani kontrak investasinya. Kedua, periksa apakah ada salah satu mitra perusahaan baru-baru ini yang bernama Li Wei. Batalkan kerjasama dengannya, si Chang Miao kah? Tapi beda, tadi gua nggak salah Chang Chen, ini Chang Chun. Ya intinya Chang Chun lah. Chang Chun merespon, baiklah Tuan Chiang yang baik, mulai sekarang kita akan segera menghentikan kerjasama dengan perusahaan Qingmao. Dalam hati Liu Ho, kau pasti ngaco, kau ngigo, Kak Chiang. Berapa banyak yang telah kau minum? Kenapa kau masih bisa membual agar tidak kehilangan konsentrasi? Terus ini keesokan harinya, tuh si Li Wei masih sakit kepala kan dihantam sama botol. Orang-orang masih berkumpul nih. Saudara Li, aku akan mengantarmu kembali. Saudara Li, berhati-hatilah. Li Wei berkata, brengsek, perusahaan yang bermarga Chiang sudah tamat. Lihat bagaimana aku membalasmu dan menemukan seseorang untuk membereskannya. Chang Chen. Aduh, Chang Chen mulu, cok. Chang Pei Chen benar-benar cari masalah. Itu yang ngomong yang tengah nih ya. Cewek yang tengah nih, rambutnya agak coklat tuh. Dia melanjutkan, pria sebesar itu hanya tahu untuk bertarung. Gak heran dia itu gak berguna. Ayo kita pergi. Mari kita berhenti menghubunginya. Di masa depan, berhati-hatilah agar tidak menyusahkan kita. Li Wei berkata, cari tahu di mana pencundang itu bekerja sepanjang waktu. Aku ingin. Tiba-tiba ada nelpon Li Wei nih. Kring. Li Wei berkata, halo ketua, kenapa kau menelponku secara pribadi? Orang yang nelpon berkata, Bang, kau menyinggung seorang bos besar. Gara-gara kau, Bang, kami kehilangan kerjasama dengan Rongting karenamu. Bodoh, aku akan menelponmu untuk bilang itu. Rekaman ada yang motong lagi gergaji, cok. Gerindra lagi, partai dong. Apa? Kehilangan kerjasama? Bagaimana bisa terjadi? Mereka jelas-jelas setuju untuk berinvestasi pada kita. Si bosnya melanjutkan nih, kalau gitu, kau harus bertanya pada dirimu sendiri. Jika aku menyinggungmu, apakah kau harus menyinggung bos Rongting? Kau sialan, memberi musibah padaku. Aku akan meniduri ibumu. Dalam hati Li Wei, Rongting adalah investasi yang akhirnya aku dapat. Aku mendapatkan kenaikan gaji atas kerja kerasku dan mendapatkan jabatan ini. Bagaimana bisa aku menyinggung bos Rongting? Aku gak pernah menyinggung siapapun akhir-akhir ini, kecuali Chang Pei Chen. Terus di luar manggil taksi nih. Pei Chen berkata, kalau begitu mari kita kembali ke pasukan yang lain dulu. Terus tiba-tiba, tunggu, apa kau gak punya cukup botol bir di kamar tadi? Li Wei berkata, enggak, aku di sini untuk minta maaf. Apa yang terjadi barusan adalah salahku. Aku tidak memiliki mata. Aku tidak mengenal Kak Chiang. Enggak, maksudku Tuan Chiang. Tuan Chiang sudah menjadi bos Rongting. Aku akan menebus kesalahanku barusan. Dalam hati Liu Ho, kan denger kan? Dalam hati Liu Ho, apa? Kak Chiang adalah bos Rongting. Pei Chen berkata, gak perlu menebus kesalahan. Li Wei merespon nih, jangan pergi dulu Tuan Chiang. Aku benar-benar sadar atas kesalahanku. Aku benar-benar salah. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Maafkan aku kali ini. Jangan mencabut kerjasama dengan perusahaan kami. Jika tidak, kerja kerasku selama beberapa tahun terakhir akan menjadi sia-sia. Aku mohon. Pei Chen berkata, bangunlah. Li Wei melanjutkan nih, enggak. Jika kau tidak berjanji, aku tidak akan bangun. Aduh, dalam hati Pei Chen, aku takut semua orang akan mengetahui identitasku. Pei Chen berkata, aduh yang Gerindra cok kenceng banget. Kedengeran gak sih? Gue gak peduli, lanjut aja lah ya. Pei Chen berkata nih, baiklah, aku berjanji padamu, kau pergilah. Selain itu, untuk identitasku, aku gak ingin lebih banyak orang tahu. Kau mengerti itu? Iya, sangat mengerti. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa Tuan Chiang. Terus si Liu Ho berkata nih, Kak Chiang, Tuan Chiang, barusan kan Liu Ho, Chi. Oh iya, Ho Chi. Liu Ho, jangan terlalu sopan terhadapku. Kakakmu Chiang, tetaplah kakakmu. Baik Kak Chiang. Terus sekarang kita pergi ke keluarga Wang.
Suewu di sana. Dalam hati Suewu, dewan direksi akan dibuka besok dan masalah investasinya belum tuntas. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada nenek? Terus tiba-tiba ada nelpon nih. Entah nelpon atau chat lah. Chang Tae-chu. Pas dilihat ternyata chat guys. iCloud tuh dari Chang Tae-chu. Sebagaimana ditentukan oleh perusahaan kami akan memberikan dana kepada Think Group besok. Oh, dia berinisiatif untuk berinvestasi di Huiyun. Tapi bagaimana bisa Chang Tae-chu tiba-tiba berinvestasi di Huiyun? Mungkinkah? Aku nggak menyangka dia mengalami penderitaan di hari itu dan dia masih ingin berinvestasi padaku. Melihat Chiang Pei-chen hanya akan membuatku kesulitan. Terus Pei-chen balik nih. Suewu berkata, kau kembali tepat waktu. Mari kita bahas masalah perceraian. Pei-chen merespon nih, maaf aku tidak ingin membicarakan masalah ini. Suewu berkata, Chiang Pei-chen, aku bisa memberimu villa dan $1 juta. Dengan cara ini, kehidupan masa depanmu akan terjamin. Pei-chen membalas, jangan bercanda. Apa yang kau katakan? Di mataku uang gak bernilai. Aku, Chiang Pei-chen, bertahan selama 5 tahun. Gak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Terus, oh nih, pada waktu itu pas ngambil kartu kabur, ternyata Suewu menghadang nih. Udah, cukup. Kalau kau harus memaafkan, maafkan aja dia. Keluarga Chiang sudah cukup menderita. Jangan buat masalah lagi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!